dan kebetulan mungkin menjadi salah satu bahasan terhadap halayak yang akhirnya merasa bahwa ini menjadi satu edukasi yang untuk hoax lah dia gitu. Tapi lagi-lagi itu bukan jadi satu bagian yang membenarkan bahwa hoax itu jadi benar atau perempuan itu jadi apa atau segala macamnya, tidak. Tapi kalau dirinci lagi, kalau ditonton lagi, semua jawaban yang dipertanyakan, siapa dia, siapa bapak itu, kenapa mereka begini, itu terjawab di dialog-dialog mereka sepanjang jalan itu. Halo semua viewers, Anda kembali menyaksikan Perspektif bersama saya Viana Anindita. Dan di episode kali ini saya akan membahas di balik layar film pendek Tilik, dan saya akan berbincang-bincang bersama produser film Tilik, yaitu Elena Rosmi Saratlawaluyan. Untuk itu, untuk membahasnya lebih dalam, kita saksikan episode kali ini. Halo. Apa kabar nih Kak? Lagi sibuk? Oh enggak, kalau sibuk gak di sini kan. Aku sebenarnya makasih banyak atas waktunya udah luangin waktu untuk kita nih bisa bincang-bincang sama Kak Elena sebagai produser dari film pendek Tilik ya, yang lagi viral nih sekarang nih. Betul sekali. Oke. Nah sebelum ngebahas di balik layar film pendek Tilik, aku pengen ngobrol-ngobrol tentang dari Kak Elena sendiri. Kalau misalnya aku lihat nih, Kak Elena kan lulusan dari ilmu komunikasi. Tiba-tiba nyebrang nih jadi seorang produser. Boleh diceritain nggak sih pertama kali perjalanan karirnya seperti apa? Lalu kok bisa jadi sekarang produser? Kalau dari kuliah sebenarnya dulu aku punya dosen yang dia dulu sebelum jadi dosen dia adalah filmmaker gitu. Terus abis itu dia mungkin merasa semangatnya harus disalurkan ke mahasiswanya kan. Jadi dari antara banyak ada aku dan Agung dan teman-teman beberapa teman lainnya yang terus akhirnya ke film gitu karena jerumusan dia juga waktu itu. Terus setelah lulus kuliah di tahun 2015 merasa tidak ada yang mewadahi kalau kita mau berkarya kan. Bikinlah satu kelompok gitu, Siraf Wacana Films ini gitu. Itu gabungan antara aku, Agung dan beberapa teman dari luar kampus juga. Oke, jadi nyampe nih dari dosennya pada saat itu nyampe ke Kak Elena semangat untuk membuat film. Nah, apa nih sebelum mungkin pengalaman pertama kalinya untuk menjadi seorang produser dari seorang dosen. Tapi sebetulnya ada nggak sih hal lain yang bikin kakak jadi tertarik untuk memproduksi sebuah film? Mungkin karena jadi satu Mbak, aspirasi media atau pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa tersampaikan lewat film, dan kebetulan teman-teman di lingkunganku di Wacana Films itu ketika membuat film berdasarkan atas kedekatan dan keresahan, dan itu cocok buatku gitu. Jadi kita nyatu aja, terus bikin aja, berkarya aja, sudah cukup itu gitu. Oke, nah kalau untuk sosok yang menjadi panutan dari Kak Elena sendiri dalam membuat atau memproduksi sebuah film itu siapa sih? Sebenarnya tuh mungkin semua senior-seniorku di Jogja kali ya, karena iklim di Jogja itu kan sangat mendukung gitu ketika kita ingin berkarya, berkesenian, apapun itu sangat didukung. Jadi aku rasa mereka semua itulah yang jadi semangatku juga untuk akhirnya terus sampai sekarang gitu. Oke. Ada nggak sebelum, kan dari ilmu komunikasi ya gitu, untuk menjadi seorang produser mungkin ada pelatihan-pelatihannya lagi. Mungkin Kak Elena ada mau ngambil sebuah sekolah lagi atau otodidak aja? Aku selama ini otodidak sih ya, dengan tadi itu karena iklimnya bagus, terus aku banyak sharing sama mereka, datengin mereka, ngobrol banyak, kadang ikutan syuting juga sama mereka. Jadi belajarnya lewat situ gitu. By case banget lah. Ini ya, lingkungan ya, memang lingkungannya pada saat itu masuk ke dalam lingkungan film, belajar, tapi maksudnya memang dari hati kan, bukan yang kayak ngikut-ngikut, enggak ya. Memang dari hati. Wow.
Oke, nah kalau misalkan produser film mungkin ada luas ya gitu, tapi kalau untuk Kak Elena sendiri kenapa memilih tertarik untuk memproduksi film pendek dibandingkan film layar lebar atau mungkin sinetron di TV? Sebenarnya aku tidak mengkhususkan kenapa harus film pendek gitu, karena sebenarnya dari antara kami juga pengen bikin film layar lebar, film panjang gitu. Jadi lebih kepada apa ya Mbak, karena kami itu bergeraknya bersamaan, kolektif, jadi saling dukung. Terus ketika misalnya ada satu sutradara yang ingin, aku pengen gini nih, kita dukung. Aku pengen apa, gitu aja sebenarnya geraknya. Tidak di kota. Tapi mungkin kalau sinetron aku jadi nggak tahu flow-nya gitu. Takutnya kalau ketika aku terus milih sinetron terus nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aneh. Oke. Nah, kalau misalnya dari kacamatanya Kak Elena sendiri melihat film-film pendek di Indonesia saat ini seperti apa sih? Aku merasa bahwa film-film pendek di Indonesia tuh sekarang sangat mungkin dari awal aku akhirnya terjun ke film, aku sudah melihat itu sangat baik gitu. Banyak banget film-film pendek Indonesia yang aku tidak sangka sebelumnya. Jadi karena aku mungkin belum kenal, terus ketemu sama film pendek, lalu kayak emes aja gitu. Banyak banget film-film Indonesia pendek terutama yang memberikan pandangan baru terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui gitu, bahkan sampai sekarang. Makanya lagi-lagi ketika Tili ini muncul, aku sangat menyarankan, dan aku dapat exposure otomatis, dan exposure itu aku gunakan untuk menyarankan kepada teman-teman semua di luar sana, carilah film pendek Indonesia gitu, karena banyak banget yang bagus, bahkan sudah terjangkau internasional juga gitu. Yes, benar. Apalagi juga emang festival-festival film pun memang sebetulnya juga banyak ya yang mereka mengikut kompetisi dan masuk festival, tapi mungkin kurang dapat perhatian dari kita gitu ya. Karena mungkin melihatnya dari layar lebar atau mungkin dari sinetron gitu ya. Oke. Aku belum nanya. Kak Elena sendiri mulai memproduksi film itu dari tahun berapa? Aku sebenarnya waktu kuliah pernah memproduksi film juga, cuman kalau di Ravacana Films aku dari 2015. Terus setiap tahunnya pasti kami memproduksi film. Oh, berarti dari tahun 2015 sampai sekarang ya? 2020 gitu. Berarti udah mulai 5 tahun. Nah, dalam setiap tahun itu berapa film yang diproduksi? Apa cukup satu atau ada target mungkin? Karena lagi-lagi sutradara atau penulis di Ravacana itu banyak gitu. Jadi nggak cuma satu. Aku lupa. Kalau aku harus hitung mungkin totalnya ada 7 sampai 10 lah film-film di Ravacana Films. Oke. Nah, dari 7 ini nih, dari 7 film. Film mana nih yang kira-kira paling berkesan? Semua film berkesan, punya kesannya masing-masing. Aku nggak bisa ngotak. Mungkin karena Tili viral, terus aku merasa bahwa Tili ini yang jadi kesan. Enggak juga gitu. Oh, enggak. Karena tujuannya sebenarnya kita bikin film itu bukan untuk viral gitu, tapi lebih kepada apa yang kita pengen bikin aja gitu. Oke. Nah, ini kita masuk nih ke mengenai film Tilik sendiri. Film Tilik ini kan diproduksi tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Baru diupload oleh oleh produksinya dan juga viral. Banyak udah berapa udah puluhan juta viewers gitu. Gimana nih? Menyangka nggak Kak kalau misalnya ternyata wow Tilik jadi viral, Bu Tejo, Dian jadi banyak pembahasan. Sempat kepikiran nggak Kak? Sebenarnya tuh kami merancang ini untuk jadi perbincangan halayak gitu. Cuman jadi untuk seluas ini, sebanyak ini tuh tidak membayangkan juga gitu. Makanya ini terjadi sangat organik. Yang awalnya kita mungkin 5 juta viewers lah yang kita dapat gitu. Mungkin akan jadi kritik, akan jadi apa, itu kita bayangin sebenarnya. Tapi ternyata berapa sih sekarang, mungkin 18 juta viewers, aku nggak tahu. Banyak banget. Banyak banget. Wow, luar biasa. Mungkin ini apakah dari film Tilik ini bisa menjadi sebuah prestasi yang baru untuk Kak Elena sendiri? Betul, termasuk menjadi prestasi yang baru juga buat kami. Ternyata film pendek itu
intinya menemukan formula baru. Ternyata film pendek juga bisa dinikmati oleh halayak gitu, dan bisa dipublikasikan melalui media sosial, entah itu YouTube, entah itu apapun itu. Jadi termasuk capaian baru kami. Gitu. Oke. Nah, tadi juga Kak Elena sempat bilang kalau emang akan terfikirkan kalau ini akan menjadi perbincangan. Tapi sebetulnya apa sih ekspektasi yang kakak yang kakak tanam pada saat memproduksi film Tilik ini sendiri? Kalau aku boleh cerita, sebenarnya film Tilik itu adalah film di mana kami terus belajar bereksperimen gitu. Karena sebelum 2018 kami tuh bikin film ya masih mikir budgetnya dari mana, alatnya dari mana, krunya siapa gitu. Dan ketika Tilik karena didukung sama Dinas Kebudayaan DIY juga, jadinya kita bisa melakukan produksi film yang proper. Dan Tilik menjadi salah satu film pertama kami untuk terus belajar gitu. Jadi ekspektasiku sebenarnya waktu bikin film Tilik sejauh kita upgrade sebagai pembuat film gitu. Jadi ini bukan jadi ekspektasiku viral, jutaan orang nonton, itu tidak menjadi ekspektasiku. Ya sebatas kami upgrade aja membuat film. Ternyata kerja keras, usaha tulus, ikhlas itu ada bonus lainnya ternyata. Wow, ya benar, udah yang terbukti ya sekarang banyak dibahas, banyak diundang Bu Tejo ada di beberapa TV. Betul, dia sibuk banget. Sibuk banget sekarang ya. Oke, Smart Viewers, kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama Kak Elena, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Perspektif.